I ran away from the past. I was running from myself. No matter how hard I try, can't seem to find a way. Release me, release me. I'm crying out for you. My heart's breaking in two until I find you. My heart's breaking in. Kalian udah tahu belum sih apa itu globalisasi? Atau malah masih merasa sangat asing sama yang namanya globalisasi? Sini biar aku jelasin apa itu globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi yang mendunia antara individu, negara, dan budaya. Fenomena ini melibatkan pertukaran informasi, ide, barang, dan jasa. Terkadang ini juga melibatkan suatu pemikiran seseorang. Hal ini membuat fenomena-fenomena dan batas-batas antar geografis menjadi sangat kabur dan memicu ketergantungan dalam hal politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hayo, siapa nih yang udah merasa sangat terbantu sama yang namanya teknologi masa kini? Pasti udah banyak ya teknologi ini membantu banyak orang. Tapi kalian udah tahu belum sih apa itu teknologi? Masa udah sering pakai tapi nggak tahu apa itu teknologi? Kalau misalkan belum tahu, Sini biar aku jelasin Apa itu teknologi dari definisinya. definisinya dan cakupannya. Yang pertama, teknologi adalah ilmu pengetahuan yang dapat menerapkan dan menciptakan untuk alat-alat, metode, dan sistem dari suatu hal yang dimana itu akan diciptakan untuk mempermudah dan membantu Memecahkan masalah. dari manusia. Dan biasanya ciri-ciri dari cakupannya adalah yang pertama, dia memiliki sistem yang komprehensif. Yang kedua, alat dan metodenya jelas. Lalu yang ketiga, dia itu memiliki suatu sistem yang sangat tertata. Setelah aku jelasin, udah paham kan apa itu Teknologi. Jangan lupa berterima kasih sama yang menciptakan teknologi karena kita sekarang merasa sangat terbantu sama teknologi. Kita akan membahas aspek-aspek penting dalam menghadapi kemajuan teknologi dan globalisasi. Ada 3 aspek utama yang harus diperhatikan, aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dari sisi sosial, kita harus menjaga etika berinteraksi di dunia digital. Dari sisi ekonomi, kita perlu memanfaatkan peluang agar dapat bersaing secara produktif. Dan dari sisi budaya, penting untuk melestarikan nilai-nilai luhur bangsa agar tidak hilang oleh arus modernisasi. Dampak positif dan negatif globalisasi. Globalisasi membuka peluang besar bagi setiap negara untuk saling bekerja sama. Dampak positifnya antara lain adalah meningkatnya pertukaran budaya, kemajuan ekonomi, serta kemudahan dalam perdagangan dan pendidikan. Namun, globalisasi juga memiliki sisi negatif seperti masuknya budaya asing yang dapat menggeser nilai-nilai lokal, timpangan ekonomi, dan persaingan kerja semakin ketat. Karena itu, kita perlu menyaring pengaruh globalisasi agar tetap menjaga identitas bangsa. Dampak positif dan negatif teknologi. Teknologi membawa banyak manfaat besar bagi kehidupan manusia. Dengan teknologi, pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Komunikasi bisa dilakukan tanpa batas jarak, dan informasi dapat diakses kapanpun. Namun, di balik kemajuan tersebut, ada pula dampak negatifnya. Misalnya seperti ketergantungan pada gadget, berkurangnya interaksi sosial secara langsung, hingga penyalahgunaan teknologi untuk hal-hal yang merugikan seperti penyebaran hoax dan kejahatan cyber. Jadi, penggunaan teknologi harus disertai dengan sikap bijak dan tanggung jawab. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita mendengar soal pengertian globalisasi dan teknologi, aspek-aspeknya dan dampak yang mereka berikan, baik positif maupun negatif. Sekarang kita akan memahami tentang bagaimana hubungan di antara globalisasi dan teknologi itu sendiri. Jadi, hubungan antara teknologi dan globalisasi sangatlah erat, di mana teknologi menjadi pendorong utama globalisasi dengan cara mempermudah dan mempercepat komunikasi, transportasi, perdagangan, serta pertukaran informasi dan budaya di seluruh dunia. Keduanya saling mempengaruhi, di mana kemajuan teknologi memungkinkan globalisasi terjadi, sementara globalisasi mendorong pengembangan teknologi lebih lanjut. Perkembangan teknologi dimulai dari mesin uap pada abad ke-18, terus ditemukannya listrik pada abad ke-19, terus itu ditemukannya lagi komputer pada abad 20 pertengahan, terus dilanjutkan lagi dengan internet pada akhir abad ke-20, dan sekarang ditemukan lagi adalah AI, kecerdasan buatan, dan perkembangan globalisasi dimulai dari antar wilayah pada abad ke-15 sampai abad ke-17, kolonialisme dari abad ke-17 sampai 19, dan revolusi industri pada abad ke-18 sampai 19 yang ditandai oleh perang
dan era digital dari abad ke-20 sampai abad sekarang. Lalu kita kembali ke contoh globalisasi. Pertama, budaya lintas negara. Orang Indonesia nonton drama Korea, Menggunakan fashion Jepang, lalu ngomong campur bahasa Inggris. Gila Korea. Come on, what are you doing? Lalu yang kedua, produk internasional di mana-mana. Sepatu dari Amerika, HP dari Korea, baju dari Cina. Lalu dijualnya di mana? Di mall lokal. Ketiga, makanan siap saji, McDonald's, Starbucks, KFC. Why? Lalu film dan musik internasional, ada Netflix, Spotify, YouTube yang membuat semua orang bisa menikmati karya luar negeri kapan saja. Lalu yang keenam, ekonomi dunia saling terhubung. Harga bahan pokok di Indonesia bisa naik gara-gara konflik di negara lain. Lalu 7, media sosial, Instagram, TikTok, Facebook yang membuat berita luar negeri masuk ke Indonesia dengan sangat cepat. Lalu kita masuk lagi ke contoh teknologi. Yang pertama ada internet dan smartphone. Yang kedua e-commerce, ada Shopee, Tokped, Lazada, Amazon. Lalu yang ketiga transportasi online, Gojek, Grab, Maxim, Uber. Ya, Uber itu dari luar negeri. Keempat, bidang pendidikan, ada Zoom, Google Classroom, Google Scholar, Google Meet. Aduh. Lalu yang kelima, bidang komunikasi, ada WhatsApp, ada sebanyak itu.